minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'dah. Para jamaah salikin, sahabat, kolega, dan juga Bapak Ibu sekalian, melalui guru dan kita mohon izin, mari kita memulai ngaji kita pada pagi hari ini dengan bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para salikin rahimakumullah, kita diingatkan dan sebaiknya kita harus waspada. Memang di dalam beribadah itu ada tasonna, atau kita di dalam keadaan terperdaya, ya, atau juga diartikan ghirratin, ya, seakan-akan kita itu sudah lurus beribadah, tapi sebetulnya kita terperdaya dengan bermacam yang kita lakukan. Orang yang terperdaya itu orang yang gampang terperdaya karena ujiannya berat. Yang pertama adalah ahli hadis. Ya, biasanya para ahli hadis itu nyari-nyari hadis yang agak dhaif, sehingga kalau melarang dianggap tidak melarang, ya. Kalau wajib dianggap tidak wajib. Yang sunnah dianggap wajib, dicarikan akal sedemikian rupa. Begitu juga yang kedua, orang yang gampang terperdaya adalah orang yang ahli syariat, ya, orang yang ahli fikih, ya, nyari fikih yang paling lemah sehingga dia boleh melanggar, ya, dan lain sebagainya, ya. Enggak mabuk kok, padahal tidak boleh, ya, alasannya tidak mabuk. Nah, yang ketiga yang kita bahas pada hari Selasa yang lalu adalah orang-orang yang mempunyai kelebihan spiritual. Ya, dia tahu adab tentang akhlak seseorang, tentang cara menghapus dosa. Ya, pokoknya ahli-ahli ilmu batin. Nah, sekarang para salikin, para jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nadha bima bi ulumiyya fid darain. Amin ya rabbal alamin. An-nawa'u ar-rabi', orang yang terperdaya, ya. Yang keempat, ya, iktirari, ya, saya lanjutkan, ya. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa nabiyina bi ulumiyya fid darain. Amin ya rabbal alamin. An-nawa'u ar-rabi'il al-iktiraru bima yahfadhu min kalamil qassah wal wa'adati wal mudzakkarin wa la yaf'u ma'aniyatu wa la ya'rifu sahihah min fasadih. Arnawi rabi itarubi ma yahfadhu min kalamil qassah. Orang terpada itu biasanya adalah orang yang ahli sejarah, ya, ahli sejarah, ya, orang menipu sejarah, menghilangkan sejarah, membuat sejarah. Itu adalah orang-orang yang terperdaya dalam ibadahnya. Wal ma'adih, Masya Allah, saya mohon maaf, ya, para penceramah, para dai, para guru, ya, wal mudzakir, dan orang yang para pemberi peringatan. Itu sama, mirip. Kalau peringatan itu biasanya orang yang ahli agama, ya, gitu. Wala yaf'ahum ma'anih, dia bercerita, dia mengajar, dia mengingatkan, dia ceramah, itu yang yaf'ahum ma'anih, dia tidak mengerti apa sesungguhnya yang dia, apa dia paham atau tidak. Wala ya'rabi sahih, dan dia juga tidak yakin, tidak tahu apakah yang dia bicarakan itu benar atau tidak. Min fasadih, yang seringkali
apa yang saya katakan itu salah, menyesatkan, fasad, menyesatkan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, kita ya kena semua ya, yang guru, yang penceramah, itu loh dai yang terkenal di media-media TV ya, ini kena semua, termasuk saya ya, kita semua kena dalam ayat ini, dalam peringatan orang yang terperdaya ini. Begitu juga orang yang penceramah dalam sebuah perkaderan ya, itu kadang-kala mengada-ada itu ya. Ini kita semua kan tahu ini siapa di dalam ini yang ahli perkaderan, kaderisasi, jadi narasumber ya. Nah, fataratan yuhadditsu bihil ammah wa taratan yakhudzu bihi ashabih. Dan terkadang ia menceritakan kata-kata kepada orang kebanyakan. Ya, ammah, pidato. Ya, para bapak ibu sekalian, oh pidatonya seneng dilihat orang ya, ammah. Wa taratan yakhussu, ketika juga yang khusus dalam ruang-ruang khusus bihi ashabi, baik secara umum maupun kepada teman-temannya. Ini kita diingatkan, bisa jadi kita itu terperdaya apa yang kita lakukan. Yadhunnu anhu sabun najati wa yaktasiru fi dzalik. Dia mengira kalau sudah ahli pidato, ahli ceramah, bayarannya mahal, ya maaf, ya, membina umat, menceramai anak buahnya, yadhunnu, dia mengira annahu, apa yang dilakukan itu apa? Penyelamat. Amal saya banyak, saya sudah mengajak orang banyak, ya, fidzalik fi ta'ati rabbih, dan akhirnya dia itu karena gitu saya nggak usah taatnya banyak-banyak deh. Wong saya sudah jadi guru besar, saya sudah jadi dosen, saya sudah jadi penceramah, saya sudah jadi dai, saya sudah jadi ustadz. Nah karena itu saya nggak usah beramal deh, ya, sehingga dia tidak menjalankan apa yang fi ta'ati rabbih, taat pada Allah. Lah, ini orang terperdaya. Wa yantafil i'raru bidzalik bi ayyadhu amaluhu al aqwalihi, maka dengan demikian cara untuk melihat dan apakah perlu kita ikuti atau tidak adalah cocokkan antara yang dia omongkan dengan yang akmali ala qaulihi. Jadi amalnya atas qauluhi apa? Kalau orang ahli ayo sedekah, kalau dia pelit, enggak usah diikuti. Ayo sholat malam, dia enggak sholat malam, enggak usah diikuti. Dia ngomong doang kok. Dia itu terperdaya, asyik dengan dia dilihat orang banyak, bayarannya banyak, tapi nggak pernah untuk sedekah, nggak pernah sholat malam, nggak pernah sholat zikir, nggak pernah zikir, no, nonsense, dan dia itu nothing di hadapan Allah. Tapi seringkali orang terperdaya dan orangnya juga terperdaya. Nah, gitu ya. Lihat aja, bila ngajak zikir nggak pernah zikir, ngajak sholat malam nggak pernah sholat malam, ahli tasawuf nggak pernah ikut tarekat, kok ini ngomong tasawuf nggak usah diikutin. Nah, ini ya, karena dia terperdaya dengan keahliannya. Caranya itu wa idza wajatan nafsa wa sifatan lizuhdi wa wa minar rahibin. Lihat saja, dia ngomong zuhud tapi dia masih dalam posisi kami dunyanan, tidak usah diikuti. Walil khofi wa huwa minal amin, dia takut tapi berani melanggar aturan Allah, mboten usah diikuti. Walil ikhlasi wa minal mu'ra'in, ya dia ikhlas tapi dia riya, mboten usah diikuti. Nggih. Wa bil afafi wa huwa fasikin, dia orang yang betul-betul ngafaf, ya. Dia itu betul adalah menjaga diri, tapi sebetulnya dia fasik, orang yang fasik, nggak usah diikutin. Banyak loh kiai-kiai, maaf, astagfirullahaladzim, saya mohon maaf, banyak loh kiai itu di pidatonya luar biasa, tapi di luar juga menjadi orang pada umumnya, ya.
Tidak usah diikuti menurut saya ya. Menurut kitab ini. Kalau kiai dia masih fasik, tidak usah diikuti. Fasik itu apa? Njaluk duit sing bukan haknya. Sedikit-dikit ada tamu njaluk duit. Kesini bawa amplop enggak? Fasik. Tidak usah diikuti. Tapi kalau kiai, ustadzah yang kami duitan itu adalah bukan menjadi teladan. Walil istihati wa wa muqassir, dan dia orang mujahadah, bersungguh-sungguh beramal pada Allah tapi dia meremehkan, enggak usah diikuti. Walil iqbali 'ala Allah wa wal mughridin, dia katanya suka menghadap Allah, duduk sholat malam, zikir. Kok dia mu'ridin? Kok dia itu adalah orang yang berpaling dari Allah? Mboten usah diikuti. Kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Allah murka besar pada orang yang suka berkata-kata tapi tidak melaksanakan. Itu adalah orang yang dibendu, orang yang dilaknat, orang yang dimurkai Allah. Gitu ya Bapak sekalian. Nah, alimah hinaidin ana minal muhtarain. Orang seperti ini adalah orang yang terperdaya. Asik uangnya, tidak mau melakukan amalannya. Ya, ini introspeksi ya kita ya. Yang ahli guru, yang dosen, yang ustadzah suka ceramah. Kalau kita ceramah, ambil saja yang kita lakukan. Jangan berceramah yang kita tidak melakukan. Topiknya itu saja. Kalau bicara tasawuf adalah orang-orang yang betul-betul sudah ikut tasawuf, sudah thariqah, baru boleh ngomong tasawuf. Kalau enggak, ngomong aja ihsan, kebaikan, menolong kita aja. Bicara sholat malam, enggak pernah sholat malam, ya enggak usah ya. Oke, Bapak sekalian ya. Ini orang-orang yang terperdaya. Orang yang terperdaya seakan-akan dirinya adalah orang yang baik di hadapan manusia, padahal di hadapan Allah tidak. Dia tidak pernah mengamalkan sesuai dengan apa yang dia katakan. Berat, memang berat. Jadi pendakwah itu cerah. Jadi tukang mengkader itu juga berat. Ngalor ngidul mengkader ya, apa saja organisasi apa-apa. Tapi kalau tidak dia melakukan, mengerjakan, ya kita hati-hati aja, kita terperdaya. Ya. Ahli sedekah enggak sedekah. Ahli sholat malam ngomongnya tapi enggak usah diikuti ya. Ini orang-orang terperdaya. Maaf kalau terkena termasuk diri saya ya. Kita saling mengingatkan. Ini ilmu-ilmu batin itu ya begini ini, ilmu yang mengingatkan nurani kita. Nah, an-nawa'u khamis yang kelima ya, yang terperdaya itu apa? Wa qala al-mu'allif hadzal kitab al-i'tiraru bi ilmil kalam wal jadil war raddi ala ahlil adyan. Orang yang terperdaya adalah orang yang ahli kalam, ilmu-ilmu perbandingan agama. Ini dosen ya, maaf, dosen yang ahli agama ya, dosen-dosen ilmu tentang kalam, tentang sesuatu yang menyangkut zat sifat Allah, tentang akidah ya. Warradda, dan dia suka perdebatan ya, ilmunya untuk berdebat. Ala ahli adyan, dan dia adalah membantah terhadap orang-orang ahli agama. Jadi ilmu itu untuk bantahan, bukan untuk diamalkan. Kan banyak kan debat saya menang. Pertanyaannya ngamalkan enggak? Menang tapi ngamalkan enggak? Nah, ini namanya orang terberat dalam ilmu kalam, ilmu khitobah, ilmu berdebat, dan dia adalah apa? Wa iftalama mudabihim warutti ala ahlil bid'ah, dan dia menang kalau bicara tentang bersama perbandingan madhab dan membantai orang ahli bid'ah, dan dia menghindari kebidahan dan menyangkal argumentasi mereka. Pokoknya orang top lah ini. Kalau top biasa, tapi kalau orang Madura at-top. Jadi udah at-top itu sudah luar biasa. Kalau top biasa, kalau at-top ini orang luar biasa. Ini maaf ya teman-teman dari Madura banyak ini kan.
Madura, Jember kan banyak ini. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, orang yang seperti ini hujahnya kuat, tetapi ilmu hanya untuk berhujah, untuk berdebat, orang ini terperdaya. Ya. Ya'ti kutu ahadum annahu la ya'rifullah ta'ala siwahu wa annahu la yasihu amal illa bil ahkam. Salah satu dari mereka meyakini bahwa ia mengerti Allah, dia makrifat, ya, dan bahwa amalan tidak sah kecuali berdasarkan hukum yang ia ketahui. Pokoknya yang pendapatnya yang paling benar. Nah, ini kan banyak. Kalau bukan kelompokku adalah kafir. Kalau bukan ahli dengan kelompokku dia ahli bid'ah. Nah, orang-orang seperti ini terperdaya ya, karena dia ilmunya kalau gini loh ya, Bapak sekalian, kalau begini mata kita begini, makanya lihat adalah di depan mata kita. Tapi kalau kita lepas, ini kan horizon kita banyak, jadi saling menghargai. Dan ini orang kalau sempit, cetek ilmunya, biasanya orang itu kaku. Nah, ini adalah orang-orang yang dia itu terperdaya karena ilmunya. Ya, ma'rafabahum ma'adalika khuf wal khassah, pada saat orang tertentu ya adalah orang-orang itu khufatan usah, bukan khosoh, usah. Padahal di lain itu dia ahli maksiat, pelaku maksiat. Jadi kita hati-hati ya, kalau sudah jadi guru, jadi dosen, jadi mursyid, ya, jadi syekh, tuan guru, ambu dari Angku, misalkan orang Sumatera, hati-hati, kita harus hati-hati. Ngomong sak ngomong ya, amal sak amal, karena dia itu adalah orang-orang bisa jadi orang terperdaya. Di hadapan orang bagus, tapi sebetulnya dia itu khuffatun asodun, masih melakukan maksiat. Yadhunnu ilmahum yunjihum min sukhti rabbihim. Dia mengira dengan ilmu memenangkan debat, ilmu mengajar itu seakan-akan dia itu akan terlepas dari min sukhti rabbihim, Allah dengan lepas dari marahnya Allah. Nah, padahal juga tidak, karena dia terperdaya, karena dia tidak menjalankan. Faminhum mayyudhi'us salawati wabdahus syahawati wala yuqaddiruna li ahadin qadran wala yuqimuna lahu waznan. Di antara mereka itu sering menyia-nyiakan sholat. Sholat malamnya nggak pernah, sholatnya terperdaya. Pada ulama besar sholatnya keteteran, ini ya, menurut saya jangan ya. Kita belajar, termasuk saya dan kita semua. Dan dia masih wa yudhi'us salat wa yabtahus syahwat, dan dia masih mengikuti syahwat. Syahwat mobil bagus, syahwat HP bagus, syahwat orang punya ini, saya ingin ini, kan syahwat. Coba saya kritik pada diri saya sendiri. Ya, para itu mobilnya bagus, punyainya itu, maaf ya ibu-ibu ya, saya nggak usah nyebut. Ibu-ibunya itu kan kenceringannya, gelangnya itu sampai segini kan. Nah, betul nggak? Sederhana aja. Ini di hadapan santrinya yang makan saja sulit. Di hadapan santrinya, orang tuanya ngirim saja harus masih utang sana utang sini. Loh, ini bunyainya kenceringannya mulai dari pergelangan sampai ke sikunya. Kencering. Ya Allah, gimana yakin itu? Maaf yang ibunya ya, sederhana saja. Boleh kalau itu dipakai kalau lagi ada hajat. Kalau sehari-hari sudah nggak usah. Kasihan pada murid-muridnya, santriwatinya. Aku kapan yang duwe ngono ngenes. Nah, ya, ibu bunyai ini, maaf ya kalau ada bunyai ya. Nggak usah pakai kencing. Wah, model apa? Gelang keroncong. Oh, cincinnya, limannya dipakai semua. Ya Allah, mohon maaf ya kalau saya mengkritik ya. Ini
memang kenyataan loh. Ini apa? Ini disebut watab wayat ba'us syahwat. Orang seperti ini masih terikuti atau terpengaruh dengan syahwatnya. Wala yuqaddiruna li hatin qadrin, dan dia adalah tidak menghargai orang lain. Nah, orang di hadapan orang susah pakaiannya lek segini, dos pundi, ya, ndek remah, ya, kumaha, gitu. Ini orang susah datang dengan pakaian mewah, nah, ya, dan dia wala yuqimuna lahu waznan, dan dia sama sekali tidak memperhitungkan bahwa di antara mereka itu kehadirannya justru menjadi sedih. Jadi orang ini adalah terperdaya, ya, terperdaya. Nah, maaf sekali lagi, maaf kalau saya tidak ada yang tidak berkenan ya apa yang saya katakan. Saya hanya membaca kitab ya, bukan karangan saya. Wa qala al-mu'allif hadal kitab wa tanfa'i izzatun hawa haula'i bi ayya'lamuna bi annal kitab wa sunnah mustamilani alal muhkimi wal mutasabihi, ya. Ketertipuan orang-orang seperti ini ya dapat ditangkal kalau kita itu membaca dan memahami Quran dan Sunnah itu yang muhkam. Ada yang muhkam, ada yang mutasabih. Ya, muhkam wal mutasabih. Jadi harus tahu ilmu kalam itu harus dikonfrontir, harus dilengkapi dengan ilmu-ilmu asbabun nuzul, ilmu nahwu, shorof, balaghahnya dan sebagainya, dan ilmu-ilmu yang menyangkut ini khos, amah, atau ini muhkam atau mutasabih. Kalau enggak nanti kita apa? Mata kuda. Ya, wa anna nadhara fi alqi qad yaqti'u ma wa yusib. Ya, juga melihat bahwa pikiran bisa salah, bisa benar. Jadi dengan demikian ijtihad itu penuh. Para imam madhab itu saling melengkapi sesuai dengan kurun, situasi, kondisi, dan sesuai dengan ilatnya dalam mengambil hukumnya. Wala jaburu jasmuhu bimadhabihi fa inna khamsatu kadzalik jazimun bimadhabatin mudlilun ghairuh. Dan hendaknya ia tidak berdaya dengan memantapkan madhabnya sendiri, sebab musuh jika bersikap mantap dengan madhabnya, dia bisa menyesatkan orang lain. Jadi bisa jadi seseorang itu harus tahu. Ya maaf, ini yang sudah haji ya, yang sudah haji, khususnya waktu kita lagi tawaf ya. Kalau tawaf ada ilmu namanya talfik. Talfik itu adalah berpindah madhab. Maaf, kita semua, saya yakin semua ahlu sunnah wal jamaah an-nafiyah bil madhabis syafi'i, ya kan? Syafi'i ya kan itu. Nah, kalau kita syafi'i nyenggol perempuan kan batal. Padahal ini orangnya berpuluh-puluh ribu, berjuta, bahkan kalau seluruhnya tawaf itu kan banyak, itu ratusan ribu. Kan nyenggol orang, nyenggol ini, nyenggol istri, ya. Apa caranya talfik? Pindah mazhab. Di Hanafi, ya. Nah, di situ apa? Di situ ambil keseluruhan di dalam satu amal. Artinya gini, kalau kita Hanafi artinya non Syafi'i, ya, Maliki misalkan, wudunya orang mereka kan basah semua, sak kepalanya itu basah semua, sak rambutnya. Jadi kalau nyenggol tidak batal. Saat kita talfik pindah madhab dalam satu momen. Tapi jangan wudunya ikut Syafi'i, batalnya ikut Maliki Syafi'i. Wudunya biasa aja, tik 3 helai gini, udah nyenggol katanya tidak batal, nggak boleh. Kalau ambil satu wudu lah Hanafi, Maliki,
tapi batalnya juga ikutin. Jangan wudunya ikut Syafi'i, batalnya ikut mereka. Itu namanya madhab jalalain, madhab jalan lain. Itu salah ya, ini menafsirkan sendiri. Boleh ikutin. Nah, inilah disebut dengan ilmu min arba'atil madhabah, itu di sini. Ya, harus fleksibel dalam situasi, tapi ambil totalitinya. Oke ya. Contohnya itu ya. Allah bersabda wa yahsabuna annahum ala syai'in alla innahum wal mukadzibun, dan mereka menganggap bahwa mereka akan memperoleh manfaat ahli-ahli itu, padahal ketahuilah sesungguhnya mereka itu adalah para pendusta. Ngomong tapi tidak dilakukan. Ya. Wa tariqu fi istiqamatil i'tida'i bima tafaqa 'alaihi salaf as-solihi fi usuliddin wa fur'i. Ikutin saja salafus saleh di dalam ilmu usuluddin dan ilmu furu', ilmu-ilmu yang menyangkut furu'. Itu kan ahli ya, artinya ikuti saja 4 madhab ya, isma, qiyas, gitu aja. Fa yutabi'u ala yalzamu falzamu siwa dzalik, terus melakukan itu tidak berkembang pada yang lain. Ikutin saja soal ulama-ulama yang top-top itu, kita nggak bisa. Wa mimayan jahu fi annal ittisaf faqat yaltabis bil ilmi, maka dengan demikian kita harus bersandar pada ilmu-ilmu beliau, jangan mengandalkan ilmu-ilmu sakar PDB. Kalau setelah itu fayadunnul muqtaditul jazim bi anna arif alim, maka karenanya orang yakin dengan keyakinan dan mantap menyangka dirinya seorang alim, padahal tidak, ilmunya ilmu ngarang semua. Jadi memang maaf ya, saya lebih suka ngaji kitab daripada pidato, sehingga enggak ya ngaji kitab ada rujukannya, kita saling belajar. Wa bimisli hadza ya fadzallan athal mukhtalifina wa yatul ala dalik annal insana yatasbisain. Karena apa Bapak Ibu sekalian, dengan hal seperti ini banyak orang berselisih pendapat menjadi sesat. Itu dibuktikan manusia bersikap pasti dan mantap terhadap sesuatu. Jadi tidak usah ngotot-ngototan. Wa yajibu bihi yadharu lahu dzubut lanu fis jazmihi li'tiqatin ya'taqidu aw ilmin ya'lamuhu. Maka dengan demikian ya kita tampaklah bahwa sikap mantapnya pada keyakinan itu adalah yang salah. Nah, terakhir satu bait. Nah, karena itu wal fal jasmu ayyatamassaka bisunnatil lati darajan nasu 'alaiha. Bersikap mantap adalah seorang berpegang pada sunnah yang bisa dipraktekkan orang-orang yang tidak menyelewengkan diri. Ya, artinya kita tidak boleh menyeleweng dari aturan-aturan dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, maka dengan demikian, sebab dalam menyeleweng diri sunnah ada risiko dalam agama dan pembangkangan terhadap Nabi Muhammad SAW dan juga sahabat salih. Jadi wa mukhalafatus sayyidil musallin, kalau dia merasa menang sendiri, maaf ini para intelek, kalau kita merasa bisa istihad sendiri padahal tidak, wes enggak usah ijma-ijma'an, enggak usah kias-kiasan, enggak usah madhab-madhaban. Ini kan banyak. Ya, orang baru belajar agama mengatakan ahli agama itu kan banyak. Orang baru belajar 1-2 ayat sudah pidato seakan-akan ahli ulama kan banyak. Nah, orang seperti ini adalah mukhalafatu sayyidil mursal. Orang ini membangkang terhadap Rasulullah. Wassalafus sholihin, dan orang-orang salafus sholihin radhiyallahu anhu ajma'in. Ya, muka-muka belum mendapat ridha Allah. Ma'ana ini huwa ahlus sunnah wal jamaah. Rasulullah ditanya, ma huwa ahlus sunnah wal jamaah? Ya Rasulullah, apa itu ahlus sunnah wal jamaah? Ma'ana alaihi al-yauma wa ashabi.
Jadi orang yang mengikuti ajaran-ajaran saya, kemudian wa ashabi dan para sahabat-sahabat saya, itulah ahlussunnah wal jamaah. Mengapa sholat ada berapa? 23 rakaat. Itu sahabat. Oh, jangan ditentang. Ya, memang Rasulullah juga 11. Tapi di rumah beliau tak terbatas kalau sholat malam hari. Kemudian dideklar dalam sebuah bersama-sama menjadi 23. Tahlil, sholawat, ziarah kubur, itu sahabat-sahabat semua. Rasulullah juga mengajari seperti itu. Jangan picik. Ini orang-orang ahli bid'ah, ahli khurafat, tahlilan bid'ah. Ya Allah ya Rabbi, ini berarti nggak membaca secara keseluruhan dalam hikayat Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Demikian para ibu sekalian, ya kita berarti sudah kelima orang terperdaya ya. Ini masih 12 ya, karena setengah jam kan waktunya nggak cukup ya. Insya Allah besok kita akan bicara orang terperdaya karena kesulitannya, orang terperdaya karena sikap kesederhanaannya, dan orang yang terperdaya ini buat kita semua orang yang ahli khalwat, itu juga ada orang terperdaya ya. Kita akan bahas untuk satu ke depan sampai nanti ke 12 orang terperdaya dalam hal beragama. Terima kasih. Alhamdulillah, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga Allah membukakan futuhul qulub dan kita menjadi orang-orang yang ikhlas di dalam beramal dan terus memohonkan ampunan, maunah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.